Bahwa Bang Egi itu hari ini ya kita nggak bicarakan tentang kriminalisasi, tapi memang beliau sedang dipanggil oleh Mabes Polri. Herannya dalam kerangka pas hari ini, sehingga imajinasi masyarakat negatif thinking terhadap penyidik kepolisian itu mau nggak mau suka nggak suka ya kan. Nah, itulah terserah persepsi ya, positif atau negatif. Kan itu keterbukaan, yaitu keterbukaan informasi publik atas sebuah fakta yang sudah menggulung bangsa ini ya, dengan menjadikan suatu perpecahan, suka tidak suka terbelah menjadi dua bagian. Yang satu membela dengan gila-gilaan mati-matian tanpa perhitungan, tanpa rasio, yang satu setengah mati memperjuangkan keadilan. Betul? Akan ada sanksi hukum yang awalnya hanya Jokowi saja gitu kan, dan mungkin nanti siapa yang memasukkannya, siapa yang ikut membantu semua ini, menskenariokannya, juga termasuk tentu saja nanti adalah fakultas atau pejabat-pejabat di Fakultas Kehutanan dan di tingkat universitas, rektor maupun pejabat-pejabat lainnya. Ini adalah gedung ilmiawan, pencetak para ilmuwan. Kok jawabnya debat kusir, ya kan? Harus dijawab lagi, nurunkan lagi UGM ahli itu. Itulah sebagai tanda-tanda juga, ya kan? Nah, giliran sama kita jangan sampai kita orang gaptek, orang pengacara dijawab pakai digitalik. Makanya kita butuh itu dua orang pakar tersebut. Jangan salah, kita nggak ada masalah. Justru terima kasih. Cuma kok tuan rumah ini mau seperti itu? Bukan yang TPU asli, ya kan? Artinya orang pendukung sama-sama aktivis untuk mendampingi yang kita butuhkan. Pak Rismon. Nah, ini Pak Rismon ya. Bisa langsung ke ini. Halo? Bang Rizal ya. Taruh. Ya, ayo Bang. Aku lagi ini nih. Ya. Ini di gedung Fakultas Kehutanan. Ada rencana mau ke sini? Hah? Oh gitu, mau ke sini ya, Bang Rismon mau ke sini ya, kawan-kawan ya. Ini kebetulan depan pers nih. Ya. Ada lagi apa tadi? Kondisi di dalam tadi belum diceritain. Ah ini nanti ini ya beda-beda. Nah, ini yang saya sampaikan aja, ada nggak? Kalau nggak langsung beralih. Ya, oke, baik. Oh, putus aja udah. Ya, baik kawan-kawan media yang kami hormati, kita langsung saja mendengarkan penyampaian dari senior kita Bapak Rizal Fadila untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Universitas Gadjah Mada. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu tim pembela ulama dan aktivis TPUA ini sebenarnya di samping secara umum dalam rangka menegakkan dan memperjuangkan kebenaran, kejujuran, keadilan, juga ingin membela atau melepaskan seseorang yang tidak layak ya untuk diperlakukan sebagai pesakitan atau perilaku zalim dari penguasa yang lalu. Dalam hal ini adalah Gus Nur dan Bambang Tri yang ditahan. Jadi itu termasuk aktivis. Jadi kita sedang melakukan upaya juga itu kan dalam ranah khusus bagaimana pembelaan ya, terhadap orang yang diperlakukan aktivis yang tidak semestinya. Saya kira itu akan melakukan perlawanan berkelanjutan gitu ya. Satu. Yang kedua berhubungan karena itu juga berhubungan dengan masalah ijazah palsu gitu kan Joko Widodo dan produknya itu dari Universitas Gadjah Mada dan fakultasnya Fakultas Kehutanan. Oleh karena itu pantas kalau kita juga langsung gitu kan menemui dekanat Fakultas Kehutanan. Diharapkan dapat pembuktian yang lebih akurat tentu saja dari langsung fakultasnya. Dan kita juga sudah sampaikan proses perjalanan kita itu juga menghadapi hambatan. Jadi bukan berarti sengaja kita membagi dua, ada dua dulu, Dr. Rismon dan Dr. Roy, kemudian baru kita, gitu kan? Tidak, tapi bukan begitu. Kita awalnya ingin bersama-sama,
ya. Tapi tidak bisa karena ada hambatan. Nanti kita melihat bahwa memang TPUA menghadapi hambatan-hambatan. Ya. Hambatan yang terjadi adalah di jalan sebagaimana diuraikan terdahulu, gitu kan. Nah, hanya secara legal standing TPUA itu harusnya satu paket, ya, berlima, gitu, bukan masing-masing, gitu kan. Sehingga kalau memberi penjelasan dekan ataupun rektor atau rektorat, gitu, dekanat, memberi penjelasan kepada Dr. Roy Suryo dan kepada Dr. Rismon, gitu kan, kita melihat bahwa 3 lagi, gitu kan, itu belum mendapat penjelasan, gitu ya. Sehingga hak 3 perwakilan TPUA inilah yang juga kita tuntut, gitu kan. Nah, dengan dasar itu maka kita berikan alasan kenapa tidak bisa datang bersama-sama. Yang sebelumnya juga sebenarnya TPUA ini menghadapi juga gangguan, goncangan, ya. Ketika yang Bapak Ibu tahu juga Presiden, ya, TPUA Pak Egy Sujana, ya, tidak bisa hadir. Ini juga menghadapi teror mental, gitu, kalau kita sebut teror mental, atau menghadapi juga gangguan, atau juga menghadapi mungkin kezaliman juga, gitu kan. Yang lebih lanjut kita akan dalami, ya, kita akan dalami itu, gitu ya. Jadi perlu nanti kita akan dalami, ya, sebab walaupun bagaimana beliau adalah profil daripada tim pembela ulama dan aktivis. Tapi itu satu, dari mulai awal, gitu kan, terus di tengah jalan yang kita ketahui juga kenapa tiba-tiba ada kejadian yang kemudian sebenarnya ada tempat yang kosong, tapi kok tidak diberi kesempatan mobil itu berjalan, gitu. Seolah-olah seperti yang kesimpulan kita dibuat memang supaya terlambat, gitu kan. Itu juga akan didalami, bahkan kami sudah menyatakan mohon diusut, gitu kan, diusut, ya, sampai mungkin juga nanti bisa Bapak Ibu yang ikut pada hari ini di ruang 109, itu kan, Fakultas Kehutanan, juga banyak nada-nada yang kelihatannya kecewa juga, gitu, seperti tidak maksimal mendapatkan informasi yang dibutuhkan, gitu kan. Nah, kemudian kita coba dalami di pertemuan dengan wakil dekan, ya, dekanat, ya, jadi mewakilkan kepada wakil dekan beserta staf, ya, tadi 3 orang, ya, yang menghadapi atau audiensi dengan kita. Intinya adalah sebenarnya pada hari ini itu, gitu kan, TPUA itu mendapat jawaban, gitu, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan secara tertulis, gitu, sejak mungkin 2 pekan yang lalu, itu yang surat pertama malahan 1 bulan yang lalu kepada pihak Universitas Gadjah Mada ini, yang CQ tentu saja Fakultas Kehutanan, gitu kan. Jadi ternyata tidak ada. Bahkan ketika selintas kita tanya ke Dr. Roy Suryo, ada nggak dokumen yang dibawa? Jawabannya tidak ada. Itu, ya, ternyata memang waktu berdua bertemu juga dengan tim yang lebih lengkap lagi, tidak ada juga dokumen yang diperlihatkan dalam pengertian pertanyaan-pertanyaan detail, gitu, yang memang menjadi sebetulnya diskusi dalam seharusnya aspek-aspek mungkin forensik digital, gitu ya. Tapi itu tidak ada, gitu ya. Malahan tadi mah katanya memoto-moto kembali skripsi, gitu, yang sudah juga sebetulnya beredar, gitu kan, mengenai skripsi tersebut, gitu ya. Tapi itu nanti bagian yang disampaikan kepada Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon. Ya, kita akan komunikasi karena mungkin jadi porsinya beda lah, bahwa Dr. Rismon dan Dr. Roy dari sisi tadi aspek digital forensik atau telematika, kami dari sisi hukumnya, gitu ya, supaya jadi utuh, gitu. Nah, sehingga
yang ternyata juga terjadi perulangan tadi bahwa apa yang dikemukakan itu nggak ada juga gitu ya, bahkan meminta waktu gitu kan, atau kita minta waktu lagi untuk jawaban dari yang kita pertanyakan tersebut. Ya. Ya. Jadi gini, pertanyaan pertama, mohon diperjelas. Kiranya tadi informasi yang kami dengar bahwa ada kemungkinan ini Presiden TBA mendapatkan kriminalisasi. Pertanyaannya adalah, Kalau boleh hari ini Kita lanjut. di sini ya. sebagai Presiden ketua yang menginisiator untuk acara pertemuan dengan beliau ini adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Kalau boleh tahu, kami ini khawatir ya, di mana keberadaan beliau hari ini? Apa yang terjadi dengan beliau hari ini? Karena kami tidak mau terjadi terulang kembali kriminalisasi yang dilakukan kepada Ustadz Gusnur maupun dengan Bambang Tri. Jadi nggak apa-apa, dibuka aja. Jangan sampai ada lagi orang-orang kita, tokoh-tokoh yang peduli dengan bangsa ini dikriminalisasi. Itu yang pertama. Jadi dijelasin aja apa yang terjadi dengan Pak Egy Nanti saya Sujana. jawab oper. Nggak nongol sampai itu, karena beliau adalah pejuang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kami ini bertanya-tanya. Tadi kan dari Bang Roy Suryo dengan perwakilan 3 orang, kami tidak mendapatkan jawaban. Ya, untuk memastikan bahwa apa yang pertanyaan-pertanyaan yang dibawa, pihak UGM itu bisa membuktikan bahwa ijazahnya ini asli, gitu. Nah, kami yang bertanya, tadi yang ditanyakan ke sana apa saja? Ada tidak setelah keluar dari ruangan itu yang kami bisa bawa cerita bahwa oh iya, ternyata pihak UGM tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa aja itu. Kira-kira itu. Karena kita ini sudah capek urusan begini. Seharusnya pihak UGM itu simpel aja. Kalau memang ijazahnya itu ada asli, tinggal liatin aja ini loh, ijazahnya clear semuanya sudah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang pertama nanti Pak DHL ya yang akan memberikan jawaban lah mengenai posisi Prof. Egy Sujana. Yang kedua itu berkaitan dengan masalah ijazah. Memang sampai tadi juga belum bisa terkonklusikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Bukan hanya asli, ada dan tidak juga belum terklarifikasi. Para Gitu kan? UGM. Sehingga yang disebut nanti hilang, buktikan di pengadilan, gitu kan? Bagaimana kita bisa menyebut hilang? Memang tidak ada, gitu kan? Kemudian juga bagaimana kita bisa membuktikan? Memang tidak ada, gitu. Kalau misalnya ada asli, kita coba buktikan jadi palsu, bisa, gitu kan? Atau tadi seperti yang pertama itu hilang katanya, ya kita akan cari kenapa bisa diganti begini-begini, memang tidak ada, gitu kan? Jadi nanti akan menimbulkan satu hal yang problematik gitu istilahnya. Itu sangat mendasar sekali menurut saya. Itu adalah atau kita juga sampai saat ini, sampai saat juga tadi kita berdiskusi, hal itu belum terkonklusikan, belum terbuktikan gitu. Nah, bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita kemukakan ya masih menunggu waktu lagi untuk menjawab itu. Walaupun bagi kita dari sisi hukum ini kan, kompetensi hukumnya ya tentu saja kita menyiapkan langkah-langkah hukum gitu kan. Baik itu langkah hukum yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dibiaskan, tidak boleh disimpangkan, karena itu berkonsekuensi hukum. Itu menjadi perhatian kita kan sebagai langkah berikut. Atau yang kedua, kita juga sudah kemukakan bahwa masalah ijazah palsu Jokowi ini sudah masuk ke Bareskrim, jadi sudah masuk ranah pidana, bahkan sudah menuju kepada proses-proses pencarian bukti-bukti gitu. Oleh karena itu diharapkan pihak UGM, jadi SEQ juga tentu saja pihak kehutanan, Fakultas Kehutanan itu jujur, terbuka. Kalau tidak akan ada sanksi hukum yang awalnya hanya Jokowi saja gitu kan, dan mungkin nanti siapa yang memalsukannya, siapa yang ikut membantu semua ini, menskenariokannya,
juga termasuk tentu saja nanti adalah fakultas atau pejabat-pejabat di fakultas kehutanan dan di tingkat universitas, rektor maupun pejabat-pejabat lainnya. Jadi kompetensi hukum kita akan melakukan perburuan karena kita adalah tim pemburu ijazah Jokowi. Allahu Akbar. Silakan yang pertama. Ya coba saya mendalami atau menghayati kekhawatiran kawan-kawan yang diwakili ya, representasinya disampaikan oleh Ibu Mary dari Lampung. Bayangin ini ya, orang UGM ini dari Lampung. Bahwa Bang Egy itu hari ini ya kita nggak bicarakan tentang kriminalisasi, tapi memang beliau sedang dipanggil oleh Mabes Polri. Herannya dalam kerangka pas hari ini, sehingga imajinasi masyarakat negatif thinking terhadap penyidik kepolisian itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan? Nah, itulah terserah persepsi ya, positif atau negatif. Kebetulan saya salah seorang yang dimintakan pendapat hukum tentang panggilan tersebut, Bu Mary, khususnya Bu Mary ya, karena beliau yang terus terang nih, transparan bertanya tentang Bang Egy, guru kita, senior kita ya. Saya lihat di sini justru progres terhadap laporan yang disampaikan oleh TPUA. Pelapornya inilah pastinya nih ya, termasuk Bu Mary tentunya. Itulah laporan kita yang ditambahkan dengan bukti-bukti tadi yang ditanyakan, yaitu pendapat ahli. Ini pendapat ahli harus dipegang ilmiah, yaitu dari Pak Rismon dan Pak Roy. Itu tambahannya. Ya kan, mungkin ada berapa lagi, mungkin kan udah terpublis kan. Nah, beliau kebetulan yang ini, saya kebetulan nggak sempat. Beliau yang menyampaikan itu tentang tambahan itu. Nah, kenapa hari ini, ya kan? Itu kan bukan sepertinya jadi ada barrier, ya kan? Apa nama itu? Obstruksi ya tentang kehadiran beliau di sini. Namun tadi saya bilang saya positif. Saya bilang best, ini justru progres karena ini ditanya tentang laporan ini, dimintakan keterangan. Ya mungkin juga akhirnya nanti saya diminta terima tambahan keterangan Pak Rijal, Bu Kurnia, Pak Roy pastinya karena dia seorang pakar kan. Nah itu akan dimintakan. Jadi doakan aja insya Allah ini pelan-pelan. Karena walaupun gimana, PS itu nggak mungkin saya rasa sadis sama kita, tetap membela. Karena apa? Kita ini pendukung PS tempo hari. Cuma sakit hati gara-gara beliau gabung dengan Jokowi. Nah sekarang udah tidak. Nah beliau pasti mempertimbangkan itu. Apalagi Egy salah satunya adalah yang dipenjarakan sampai 30 hari lebih, ya kan? Tidak disidang sampai saat ini. Dasar hukumnya apa, dia tersangka atau bukan atau enggak ada. Itu kan kezoliman zaman Jokowi. Nah posisi Bang Egy sampai saat itu kita semua adalah mendukung PS untuk melawan Jokowi. Sekarang Jokowi adalah terbukti menurut publik, menurut pakar ahli, ijazah palsu. Pembohongnya sudah pasti itu ya. Pembohongnya sudah pasti. Penipu berat bangsa ini, perusak mentalitas, bukan revolusi mental menuju kebaikan, tapi keburukan, degradasi moral hazard. Ya, itu Jokowi itu. Saya tanggung jawab sama omongan saya ini. Boleh dia tanya kenapa? Saya sebutkan. Keburukan bad attitude ya. Ini jago bahasa Inggris nih. Ukurnya Pak Rizal. Nah, saya blow on kayak Jokowi. NIOU at ya. Nah, sama petok-petok. Nah, tok. Nah, ya kan sama sama saya itu, mungkin saya lebih jelek lagi. Oke, selanjutnya jadi tolong tenang ya, bahwa Bang Egy itu mudah-mudahan ini untuk progres menuju itu, karena kita yakin Prabowo pada waktunya akan membela kebenaran. Karena beliau itu seorang presiden yang asalnya militer. Ini karena politik lah. Kita nggak mau bicara politik, kalau kawan mungkin jangan-jangan lebih ahli dari kita, karena kita adalah sebenarnya pengamat hukum ya. Dan juga pengamat politik, tentunya saya pribadi, tapi kawan-kawan ini ahli hukum semua.
Itu kita berdoa aja. Anda orang mana? Kamu orang mana, Mas? Sini. Kita dari jauh-jauh aja tetap nggak merasa ini. Tolong dibantu ya, support ya. Kita jauh-jauh capek-capek ini kayak gini. Tolong deh, kalau orang Solo juga kan dekat rumah itu, ya. Tanyakan aja langsung. Assalamualaikum Pak Jokowi, kita lihat ijazah gitu ya. Oke. Jadi selanjutnya mohon lagi saya lagi. Ini kalau menurut pendapat hukum saya itu justru progres. Tapi herannya memang, tapi DHL kok nggak ada batas jam? Ya ada yang ada yang enggak bang. Itu perkirakan. Dia takut kalau abang bilang jam 2, pas selesai jam 2, jam 3 abang terbang langsung ke Jogja. Jadi dibuat blank. Ya kan? Dibuat kosong sampai jam berapa, itu pendapat saya bilang gitu kan. Oh gitu ya. Ya, jadi saya positif. Ya kan, saya jamin kalau melihat panggilan ya. Tapi kan kalau penyidik masih dirasuki rejim Jokowi, andai penyidiknya, kan kita tahu gila-gilaan ya kan? Gila-gilaan. Itu banyak terjadi ya kan, yang sekarang nih KPK jadi tersangka. Yang polisi itu yang udah jadi tersangka sama Polri kan? Siapa namanya itu? Firly Bahuri. Udah setahun lebih jadi tersangka gak masuk. Mengaigi nggak pernah jadi tersangka masuk. Dikeluarin begitu aja. Itulah rejim Jokowi ya, kriminalisasi, terorisasi. Kita takut kan jadi diteror namanya. Kolusi, nepotisme, udah pasti lah itu ya. Artinya ada tuduhan itu kepada KPK, dilaporkan ke KPK. Saya rasa cukup ya. Saya kembali lagi ke apa? Antum dulu kan. Perlu dipertanyakan juga file untuk tahun 1980 ada tidak mahasiswa terdaftar atas nama Joko Widodo? Nanti sama ya. Itu sudah masuk Ya. pertanyaan yang kita mintakan. Nanti bisa bukunya ya. Yang jelas kalau sementara itu kita nggak dapat apa-apa. Pak, saya pikir kalau ini percuma saja. Ya, sebelum pertanyaan ya kita Anda lanjut nggak dulu. diminta nyimpulkan, kalau dipersilakan bertanya ya. Jangan Kita lanjut dulu ke pembicara selanjutnya yaitu Ibu Kurnia sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lanjut. Silakan Bu Kurnia. Nah, ini nih ya, ini singa betina ya. Ini. Singa betina di podium. Kalau kata Pak Amin Rais ini Sri Kandi, Muslimah, pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, kita pekikan merdeka di kampus yang tercinta kehutanan ini untuk pertama kalinya. Ulangi lagi, merdeka! Bapak Ibu sekalian, Hukum Jokowi. Dr. Muhammad Hatta mengatakan, kalau kau kurang cakap, yaitu bisa diperbaiki dengan pengalaman. Kalau kau kurang pintar, bisa dihilangkan dengan belajar. Tapi kalau kau tidak jujur, susah diperbaiki. Saya mau tanya, Ibu mau yang jujur atau yang tidak jujur keterangan saya? Mau yang jujur ya? Ya, saya akan jujur mengatakan hasil pertemuan kami pada hari ini. Seorang penulis yang cerdas, ya, ayahanda kita, Wakil Presiden TPUA, bernama Rizal Fadila. Mana orangnya? Mengatakan, ini saya berlindung di balik kata-kata beliau ya. Beliau mengatakan apa? Jokowi itu adalah penjajah, penjahat, dan penyandera. Nah, kami mengatakan begini ya, sungguh tidak enak ketika kami dihadap-hadapkan dengan saudara kami di akademis yang sangat kami cintai ini di Fakultas Kehutanan. Suka atau tidak suka, kami sudah dihadap-hadapkan. Suka atau tidak suka, kami dibikin punya perasaan tidak senang, kan begitu. Mungkin demikian pula mereka, kan begitu. Tetapi setelah dilakukan pertemuan, barulah sedikit banyak ketemu apa yang disebutkan oleh Bang Damai Harilubis tadi, gunung batu atau gunung batu es yang sedikit meleleh dan mencair. Jadi apa artinya? Memang kalau tidak ada silaturahmi, tidak ada pertemuan, sulit untuk mengerti satu dengan yang lain, betul? Bapak Ibu sekalian, kami menjelaskan di hadapan Wadek tadi atau Wakil Dekan ya, sesuatu yang agak sulit sekali bertemu. Anda lihat sendiri, kalau bisa jangan bertemu tadi kan. Alhamdulillah kegigihan ibu-ibu sekalian, saya akui ibu-ibu bapak-bapak sekalian sangat gigih ya memperjuangkan, akhirnya kita bisa bertemu. Dan tidak ada yang perlu takutkan. Memang tidak ada kita hendak menghukum seseorang, hanya ingin mencari kebenaran. Ya,
Kemana lagi mencari kebenaran setelah TPUA mencarinya di pengadilan ya sampai 3 jilid persidangan, sudah mencarinya di DPR ya, bukannya kita mendapatkan jawaban malah terjengkang, masih ingat? Kemudian kita sudah mencari ke KPU yang harusnya merupakan tempat ujung tombak di mana mereka menerima dokumen dari Jokowi, kita tetap saja tidak dipedulikan ya. Dan terakhir kita melapor ke Bareskrim. Dan terakhir juga kita menambahkan bukti-bukti kepada Bareskrim tersebut yang oleh Bang Damai tadi mengatakan ada progres. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan begini ya. Memang agak sulit untuk mengharap buru-buru bahwa pihak kehutanan itu bisa memberikan apa yang kita harapkan. Apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan itu keterbukaan, yaitu keterbukaan informasi publik atas sebuah fakta yang sudah menggulung bangsa ini ya dengan menjadikan suatu perpecahan, suka tidak suka terbelah menjadi 2 bagian. Yang satu membela dengan gila-gilaan mati-matian tanpa perhitungan, tanpa rasio, yang satu setengah mati memperjuangkan keadilan. Betul? Dan hasilnya sudah ada 2 orang yang menurut kita tidak bersalah hari ini dihukum ya, yaitu Gus Nur atau Sugi Nur dengan Bambang Tri Mulyono ya. Orang ini harus melaksanakan hukuman 4 tahun pidana penjara ya, dianggap telah melakukan kebohongan berdasarkan hukuman yang sudah inkrah pankhawis, yaitu kasasi ya, yang senyatanya itu tidak mereka lakukan seharusnya ya, karena pihak pengadilan telah menghukum mereka tidak menggunakan pasal yang digunakan oleh jaksa pada pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, yaitu dengan pasal hoak ya. Nah, oleh karena itu kita datang kemari itu untuk memperjelas supaya ada keberanian dari pihak kampus untuk membuka apa adanya ya. Kita tidak mau dihadap-hadapkan dengan mereka. Tugas mereka hanya memaparkan apa yang kita tanyakan ya kan. Jawab saja apa adanya. Kalau tidak ada katakan tidak ada. Kalau memang tidak tahu katakan tidak tahu, kan kita tidak tahu. Mereka tidak pernah melihat ijazahnya, tidak ada ya. Ini yang perlu Anda ketahui, ijazahnya tidak ada ya, tidak ada. Ya biasanya memang dipegang oleh yang bersangkutan kan begitu. Tapi fakta-fakta lain kan banyak macam-macam ini, ya kan? Apalagi bantuan sudah datang dari Rismond Hasiholan Sianipar, doktor ahli teknik elektro ya, yang menyatakan berdasarkan penelitian dia yang sedemikian rupa itu tadi, mulai dari font ya, kemudian pengetikannya, tanda tangannya, lembar pengesahannya, lalu kemudian masuk ke dalam prakata, kemudian masuk kepada isi dari skripsi. 1.000 triliun terakhir sudah naik ya, 11.000 triliun itu adalah palsu ya. Nah, saya ingin mengatakan kalau seorang ahli itu mengatakan dia punya kompetensi ya, lebih berharga apa yang disampaikan oleh Rismond Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo ketimbang guru besar hukum pidana ya, yang menyatakan bahwa ini terlalu gegabah untuk menuduh sedemikian rupa. Atau kemudian saya tidak tahu kapasitasnya apa, mengatakan dokumennya itu ada tapi sekarang hilang. Anda mendengar tidak betapa konyolnya ini semua, betul kan? Nah, oleh karena itu ya ini juga teguran kepada pihak manapun, jangan coba-coba untuk mengancam-ngancam rakyat yang sedang melaksanakan hak mereka, yaitu hak berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat di depan umum ya. Itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan coba-coba, misalnya kalau ada yang menyatakan tentang ini adalah palsu, maka kami akan melakukan tindakan hukum. Ya silakan saja, mau tindakan hukum pidana maupun perdata. Dalam kondisi, mohon maaf ya, Joko Widodo yang hari ini tidak lagi memiliki legitimasi publik. Ya, se-Indonesia ini sudah paham begitu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan ini menyangkut kita harus bersemangat kembali karena masih ada satu agenda yang tertinggal. Tapi kami mengatakan bahwa tadi di dalam cukup alot. Tapi kami tahu pelan-pelan sudah ada pengertian. Kami sudah meninggalkan dokumen berupa pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis karena kami mengajukannya secara tertulis ya. Kita tunggu saja dan kita sudah mendapatkan nomor lain untuk kami bertanya dan saling berkomunikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berpesan ada yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD mengatakan Tuhan mencurahkan air ya ke muka bumi ini, mengalirkannya kemana-mana sehingga bertemu dalam sebuah cekungan. Ketika cekungan itu penuh, air itu kembali ya mengalir ke tempat-tempat yang lainnya. Sebenarnya begitulah hidup. Kadang-kadang tidak perlu menahan ya. Kadang-kadang ini kepada Fakultas Kehutanan saya mengatakan, jangan tahan terus. Kalau ada kebenaran, bukalah kebenaran itu untuk bangsa dan negara. Allahu Akbar! Merdeka! Saya kira demikian. Silakan saya lanjut kepada
membawa acara. Saya tambahin dikit ya. Ya, Pak. Jadi gini, Ya, tanya. ini pertanyaan dalam konteks perspektif berpikir, logika, ya. Kalau itu ijazah hilang, kenapa dia perbaiki hilangnya tersebut dengan wajah orang lain? Betul kan? Ini kata Roy Suryo dengan perbandingan antara secara telematika ya, IT lah ya. Itu umur sekian itu beda. Ketemunya orang yang bernama Dumatno yang sekarang menjabat komisaris di PT Toba milik LBP. Ini harusnya ini kan gedung ilmiah nih, saya nggak bisa lagi ngomongnya nih, ya kan? Kan pakar ada di sini, bukan cuma Roy, bukan cuma ini. Adulah itu kepakarannya. Kok jawabnya? Ya kan, tanya Jokowi lah seperti itu, hilang lah. Sekarang gini, Bung atau ini Bu ini ya, yang kita gampang saya nunjuknya. Fotonya hilang ya, ada laporan hilang. Pastikan nggak? Ibu Kurnia, misalkan hilang, pasti lapor. Ya. Jadi arsip di sini, periksa arsip kan. Ya. Bu Kurnia mau pakai fotonya Pak ini. Untuk yang berduplikat. Nggak mungkin kan? Itu ini ilogi. Ya betul ya, Bu Putri ya. Anu Pak paranoid. Paranoid. Ya, jadi nggak masuk akal ya. Ini kata Roy Suryo itu foto bukan foto dia. Orangnya itu namanya Dumatno. Nah kenapa kalau dia itu ijazah hilang? Ini logikanya aja. Kenapa dia pakai foto orang? Hah? Kok jadi timbul permasalahan? Kesian kali. Nah, jadi Jokowi memang bohong. Ya, itulah pembelaan diri dia menjustifikasi itu. Yang dijustifikasi oleh Jokowi adalah saya bukan mahasiswa, saya betul-betul mahasiswa, kuliah. Ya, absensi, ada kegiatan macam-macam, 31, 32, 33, 4, 5 ya, semester 2 ganjil genap dan selanjutnya kalau sekarang ini. Dia enggak, dia cuma bilang ijazah saya kan udah diakui oleh rektor. Dia bersandar ini kepada aslinya ijazah itu diakui oleh rektorat, oleh rektor, oleh dekan. Bukan hak kuliahnya yang asli. Udah paham kawan-kawan ya? Ya. Jadi sama juga ijazah palsu, aspal beli di ruko. Itu asli. Kata siapa? Kata si pemilik ruko asli. Tapi palsu menurut hukum asas legalitas. Tidak ada terdaftar di sini. Direkayasa terus, nomor ijazah itu malah jadi nomor apa itu entah. Tapi mereka masih melindungi nih, protek ya. Mungkin ini ada orang dulu bekas mantan di sini. Ternyata penjahat yang bisa dirangkul oleh Pak Jokowi. Jokowi kan selalu merangkul orang-orang penjahat. Banyak ya, tidak semua. Justru yang bagus itu dibuang sama dia, ya. Nah, malah takut dia paranoid tuh, seperti dengan Anies Baswedan dibuang Anies. Karena Anies termasuk orang jujur, ya. Kita objektif bicara ini. Tapi kalau yang terpapar korup, siapa tuh? Erlangga ya. Muhaimin. Terus siapa lagi tuh? Nah, itu terpapar. Erick Thohir itu teman sama dia. Bahkan sebagiannya dijadikan menteri. Ya. Muhaimin doang yang nggak jadi menteri, tapi pernah Muhaimin itu terpapar korupsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penyampaian dari perwakilan TPUA ya yang sudah masuk ke dalam, yang ketemu langsung dengan pihak dekan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Korlap dalam dua kegiatan ini ya, dalam kegiatan di UGM dan kegiatan Solo besok. Silakan Pak Korlap sampaikan. Ya. Tar. Habis ini Pak. Belum bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke UGM yang penuh lika-liku, capek juga sebenarnya. Awal ke UGM ini di dalam perjalanan kami di tol Cipali kita terhambat hampir 4 jam. Kemacetan itu hampir sekitar 5 kiloan lebih lah. Ada mobil yang terbalik segala macam. Akhirnya kami terlambat hari ini. Itu yang pertama.
Yang kedua itu ketika kami sampai kemari untuk ketemu rektor ya, susah banget, susah sekali. Adanya hambatan-hambatan ya, akhirnya agak sedikit ramai sedikit, baru mereka menerima gitu. Nah, hasil dari yang tadi saya dengar ini di UGM ini masih belum jelas juga. Artinya mereka masih menyembunyikan bau bangkainya Jokowi gitu, bau busuknya Jokowi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan geruduk halal bihalal lah, bahasa lemah lembutnya halal bihalal pada Jokowi gitu. Bahasa kasarnya gue geruduk rumah lu Pak Jokowi gitu. Nah, kita bukan mau minta ketupat, kita minta ijazahnya Jokowi yang asli gitu. Nah, apabila nanti besok dipersulit lagi, artinya ini menggambarkan kalau memang betul-betul Jokowi ini nggak punya ijazah gitu loh. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi pada seluruh rakyat Indonesia, kepada Pak Prabowo Subianto, kepada ketua-ketua partai, DPR, MPR, kalau Jokowi itu nggak punya ijazah, yang artinya kalian juga harus bantu membongkar kebusukan Jokowi gitu loh. Jangan diam-diam aja. Kalau besok pun kami gagal rumah Jokowi, saking kita sudah muak juga nih. Ini lama-lama rumahnya Pak Prabowo nih kita samperin nih. Nah, jadi saya minta Pak Prabowo dengan sangat hormat, dengan mencintai Pak Prabowo, kami berharap Pak Prabowo membantu gerakan kami yang saya rasa udah cukup mendunia. Ini cukup besar Pak Prabowo, jangan dianggap enteng ini. Hampir seluruh kalangan, dari petani, nelayan, buruh, anggota dewan tahu masalah ijazahnya Jokowi. Jadi tolong Pak Prabowo perhatikan kami. Kami kan begini untuk membela Pak Prabowo, untuk memudahkan kinerja Pak Prabowo. Semua kesulitan hari ini yang terjadi kepada Pak Prabowo tidak lepas dari kebusukan Jokowi. Jadi kami berharap sekali, karena kami sudah cukup lelah. Tanpa bantuannya Pak Prabowo juga saya rasa susah, kecuali Pak Prabowo benar-benar presiden yang didambakan rakyat, bukan presiden omon-omon. Ya Pak Rizal ya? Dulu kami kan pendukungnya Pak Prabowo ya Pak? Dulu. Nah setengah, sekarang gara-gara ada Gibran ya kita mengambil jalan yang benar gitu loh. Selanjutnya mudah-mudahan besok dapat berjalan dengan lancar rumahnya Pak Jokowi, dan mudah-mudahan ada Pak Jokowi. Jangan kabur Pak Jokowi. Masa selama 10 tahun di Jakarta kabur terus, giliran di rumahnya sendiri kabur lagi. Nah, saya apabila Jokowi bersalah, terbukti wajib hukum, Bang. Tapi yang dihukum itu bukan Jokowi doang kalau menurut saya. Istrinya juga harus dihukum nih, istrinya nih. Karena menikmati kejahatan Jokowi. Masa tidur bersama nggak menikmati kejahatan Jokowi kan gitu. Terus anak-anaknya juga nih harus dihukum. Supaya apa? Supaya kedepannya nggak ada lagi presiden model-model Jokowi yang menyengsarakan rakyat. Kira-kira seperti itu. Dengan sangat hormat nih yang menjaga Jokowi ini besok, intel-intelnya atau pas pampres, tolong kami jangan disakitin. Terima kami baik-baik karena niat kami baik untuk menjaga bangsa ini. Intel-intel maupun pas pampres kan digaji dari rakyat juga, bukan dari Jokowi. Jadi bekerja untuk rakyat. Jangan sampai gara-gara bela Jokowi kamu diapa-apain. Artinya kami tambah nggak percaya lagi deh sama kalian gitu loh. Yang hari ini saya melihat polisi dan TNI belum bekerja semaksimal untuk menjaga bangsa. Yang akhirnya kami rakyat biasa yang nggak punya apa-apa harus ikut menjaga bangsa ini gitu. Seharusnya kalian itu malu. Kalian digaji oleh rakyat untuk jaga bangsa, giliran bongkar ijazah Jokowi nggak berani. Pak Prabowo, mohon maaf, Pak Prabowo juga digaji oleh rakyat, bekerja untuk rakyat. Jangan bekerja untuk Jokowi. Prabowo itu presiden rakyat, bukan presidennya Jokowi atau hidup-hidup Jokowi. Hari ini harus berganti, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, para wartawan, karena rombongan kita belum istirahat dan juga belum makan siang, maka kita akhiri konferensi pers pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.